pelanggaran tadi. Dan kita akan saksikan bagaimana line up dari kesebelasan Kamboja. Ya, komposisi pemain yang kalau kita bandingkan dengan pertandingan ketika mereka dikalahkan oleh Myanmar, memang ada beberapa perubahan, tetapi nama yang misalnya perlu mendapat perhatian adalah bagaimana Chow Sin Ti, pemain yang mencetak 2 gol di pertandingan ketika mereka menang di laga pertama, kemudian Lim Po Sit, pemain yang sudah sangat lama bersama dengan timnas senior juga. Ya, tentunya akan sangat menarik apakah mereka mampu melakukan sebuah misi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dari Kamboja. Dan juga berita terakhir bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Kamboja tidak jadi mundur karena Perdana Menteri mereka melarangnya. Ya, karena sudah sempat ada statement ya bahwa dia akan mengundurkan diri kalau Kamboja tidak lolos ke semifinal sebagai tuan rumah. Ya, kita lihat bagaimana support dari seluruh masyarakat Kamboja yang digratiskan tentunya untuk menyaksikan pertandingan di stadion. Inilah bagaimana susunan pemain yang sangat-sangat berbeda dilakukan oleh Indra Syafri di malam hari ini. Iya, selamat datang untuk beberapa nama baru termasuk juga Muhammad Haikal yang akhirnya tampil menjadi starter, tapi beberapa nama yang tidak berubah adalah satu nama Witan, dan kalau kemudian kita bandingkan ketika pertandingan terakhir menghadapi Timor Leste ada 3 nama yang tetap dipertahankan. Ya, sejak tahun 2001 dengan kelompok usia U22 tentunya 5 kali bertemu Indonesia selalu menang menghadapi Kamboja. Kali ini kali ke-6 mereka bertemu di ajang SEA Games. Atau kick off akan dilakukan oleh pemain Kamboja itu Nean Sosiran yang menggantikan posisi dari Kirina yang digantikan posisinya. Oh, nampaknya Kamboja akan memakai pola 4-3-3 seperti yang digunakan saat pertandingan terakhir melawan Myanmar, yang dimana saat itu mereka justru kalah 2-0 dari Myanmar, Bung Maruf. Masih terdekat ada Jim Kelly. Ini Kamboja, Sosiran berputar-putar Sosiran kepada Santea, pemain yang sangat-sangat berpengalaman untuk Kamboja. Jim Kelly, masih Jim Kelly Stroyer. Betul, karena kita tahu bahwa Stroyer sempat menjadi pilihan utama ya di laga pertama, tapi pelan-pelan posisi mulai tergerus. Oh, sangat baik Titan Agung, sendirian Titan Agung, tidak ada yang membantu. Akhirnya datang Irfan Johari, berputar kiri ada Witan Sulaiman, ada Jim Kelly, dan oh tidak Tuhan, nikmat Tuhan mamlaka yang kau dustakan Jim Kelly Stroyer. Peluang yang sangat-sangat manis, sangat indah, namun gagal, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana proses yang sangat baik tadi, tapi sayang eksekusinya tidak terlalu baik yang dilakukan oleh Jim Stroyer. Pertandingan menghadapi Kamboja yang secara historikal memang jauh di bawah dari Indonesia dari sisi jumlah pertemuan dan jumlah kemenangan. Sosio dan umpan terobosan sangat berbahaya. Sendirian kita lihat ada Limpi shot, dilanggar nampaknya oleh Muhammad Ferrari. Tagar hidup. Sangat berbahaya, hati-hati Indonesia. Nampaknya Limpi shot kah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Sosidan, lakukan sudah Limpi shot. Oh, sangat baik tadi. Oh, peluang yang sangat terbuka. Gagal dimanfaatkan oleh pemain Kamboja tadi. Santea, kapten kesebelasan, Bung Maruf. Kita lihat bagaimana kemudian kecerdikan dalam melakukan tendangan bebas. Tidak ditembak langsung, tapi kemudian diberikan umpan. Dan kita saksikan di sini ada ruang, tapi memang masih berhasil sedikit untuk ditutup ruang tembak tadi yang dilakukan. Dan sangat ngotot tentu saja, sangat mereka harapkan untuk tampil mendapat dukungan. Umpan jauh langsung arahkan kepada Irfan. Kontrol yang baik, masih Irfan. Kerjasama Witan Sulaiman, Irfan lagi, masih Irfan, kerjasama lagi, kita lihat ada Titan ke kiri, Haikal, umpannya sangat baik Haikal, tunggu langsung, Agung begini, gol! Titan Agung mampu menciptakan gol yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah, Indonesia unggul sementara, diawali crossing dari Muhammad Haikal, dan tadi sempat syuting para pemain Indonesia, mampu dibentangkan pemain Kamboja, tapi tidak. Titan Agung berada dalam posisi yang sangat-sangat tepat, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas crossing tadi yang dilakukan oleh Haikal. Sangat enak, sangat simpel, dan kemudian bisa ditanduk dengan baik sebelum akhirnya diselesaikan dengan sangat sempurna oleh Titan. Kita saksikan sebuah kerjasama, sebuah kolektivitas. Jangan lupa juga bahwa Indonesia juga selain kemenangan 10-0, Indonesia juga pernah mendapatkan kemenangan 6-0 di tahun 2011 dan 6-1 di tahun 2015.
sebuah bukti. Haikal, Taufani, Irfan Johari, Irfan syuting, Irfan! Penting ya untuk Witan Sulaiman yang mendapatkan sorotan karena di 3 pertandingan sebelumnya bagaimana dia tidak terlalu mendapatkan panggung atau dia tidak bisa memperlihatkan kualitas dari seorang pemain yang punya pengalaman di level Eropa. Tentu saja Kamboja sangat mengharapkan untuk bisa lolos ke semifinal. Namun kita masih melihat perjuangan mereka. Oh, Beckham langsung ke depan. Shooting langsung ke kiri. Irfan Johari ke kiri. Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman. Shooting Witan. Sendirian kita lihat. Oh, Titan Agung. Oh, Tuhan. Tidak terlalu terburu-buru. Kini Haikal. Coba shooting Haikal. Yang sudah bermain sejak SEA Games 2021. Haikal langsung. Umpan yang pada Ilham Rio Fahmi. Masih Ilham. Angkat langsung di kotak penalti. Arahkan kepada Irfan. Nampaknya ada Nyisokri tadi. Shooting langsung. Oh. Umpan ke kiri. Ada Limpisot. Masih Limpisot. Masuk ke dalam Limpisot. Umpan langsung ke kotak penalti. Berbahaya Santai. Terlepas tadi. Karena memang kalau mendekat menjaga gawang agak sedikit terganggu. Lakukan sudah tendangan penjuru tinggi datangnya berbahaya di kotak penalti. Hati-hati Adi Satrio. Oh, Sinsoan Makara mampu menggetarkan jarak gawang Indonesia lewat sundulan yang sangat tidak terduga melewati kepala para pemain Indonesia dan langsung masuk ke sudut kiri. Memang agak sulit tadi Bung Maruf. Ya, berawal dari sebuah tendangan sudut yang sangat baik tadi ya, langsung mengarah dan bisa dilakukan atau kemudian diarahkan ke arah gawang oleh pemain nomor 14 tadi, Sinsoan Mankara. Kita saksikan dan tidak bisa diantisipasi tadi oleh barisan belakang dari Indonesia. Sulit memang dijangkau oleh penjaga gawang Adi Satrio. Ya, memang bolanya agak parabol sehingga agak sulit tadi. Sinsoan Makara sangat cepat kita lihat Santea. Selalu mengandalkan kecepatan. Santea ke kanan. Ada Sosidan. Ada Limpisot. Di kotak penalti Limpisot. Oh, hoi. Shooting dari kaki kiri Limpisot. Gerakan dari Witan tadi. Nah, kini Beckham langsung di kotak penalti. Arahkan kepada Bagas. Oh, Tuhan. Bali, pasukan Garuda menekan terus pertahanan Kamboja. Langsung ke depan arahkan kepada Witan. Kontrol kaki kiri yang sangat baik. Mengecoh tadi kita lihat Witan Sulaiman. Kembali ke tengah. Dibiarkan tadi oleh Beckham. Datang membantu kita Muhammad Ferrari. Maju ke dalam. Kita lihat Komang. Beckham. Titan Agung tadi. Beckham. Masih Beckham. Masih Beckham. Shooting Beckham. Dan gol! Alhamdulillah, Beckham Putra Nugraha, pemain Persib Bandung, mencetak gol ke gawang Kamboja untuk mengubah skor menjadi 2-1. Kita lihat bagaimana para supporter Indonesia yang datang langsung ke Stadion Nasional Olimpik untuk memberikan dukungan dan menyaksikan langsung bagaimana bagusnya dan cantiknya gol yang diciptakan oleh Beckham Putra Nugraha, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah akselerasi, sebuah tarian, sebuah liukan dan diakhiri dengan tembakan yang keras dengan kaki kiri. Ada deflected, tapi disinilah kemudian Beckham membawa Indonesia unggul 2-1 atas Kamboja. Nora tadi nomor punggung 8 Kamboja coba mengambil bola namun memang terlalu jauh. Adi Satrio umpan jauh, digagalkan oleh Ratanak. Ada Limpisot di kotak penalti sangat berbahaya. Masih Limpisot sendirian. Oh, alhamdulillah. Shoot Nawa. Patsoka umpan tebas yang sangat berbahaya. Oh, nampaknya penalti tadi dilakukan, ada pelanggaran yang menghadirkan penalti dilakukan oleh Ferrari. Sudah 2 kali pelanggaran tidak perlu dilakukan oleh Ferrari. Iya, karena kepanikan ya yang terjadi juga di barisan pertahanan dan Ferrari menurut saya mengambil keputusan yang sangat beresiko kita di luar sebenarnya. Di luar. Oh, harusnya di luar. Jauh di luar. Harusnya di luar. Ya, memang jatuhnya di dalam, tetapi insidennya itu berada di luar kotak penalti kalau kita lihat. Ya, memang itu di luar kotak penalti, tapi apa yang dilakukan oleh Ferrari terlalu coba bukan. Momentum itu di luar kotak penalti.
Ya, apakah Kamboja mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti ini? Siapa yang akan melakukan tendangan penalti? Muhammad Adli Satrio berusaha fokus menenangkan diri. Siapa akan melakukan? Tidak terlihat. Apakah Limpisot? Ya, Limpisot. Oh, diblok dengan sangat baik. Oh, 2 kali peluang. Pelanggaran jelas. Pelanggaran tadi. Pelanggaran dan terjadi insiden. Shin Suan Makara tadi sangat bernafsu, memang bola sempat terlepas tadi Bung Maruf. Iya, double save yang dilakukan oleh Adi Satrio sangat baik ketika dia melakukan penyelamatan, membaca tendangan penalti yang dilakukan oleh Limpisot dan kemudian dengan sangat siap dia melakukan penyelamatan yang kedua tadi. Berjibaku dengan sangat keras tadi penjaga gawang Muhammad Adli Satrio, bagaimana sangat baik. Oh, luar biasa tadi, mampu dibaca sangat baik. Dan memang peluang tadi sempat terbuka karena terlepas dari tangkapan penjaga gawang. Iya, tapi memang ada Limpisot gangguan ya. melakukan pelanggaran tadi. Betul, memang ada gangguan ya. Limpisot menekan dari ketika Adi berusaha untuk bangun kembali. Kita lihat di sini agak sedikit terlambat sebenarnya Adi, tapi kemudian dia menutup kembali. Super save. Jelas dia pelanggaran untuk menahan. Betul. Menahan Adi Satrio Ya, untuk bergerak menahan lagi Adi ya. Satrio. Di situ pelanggarannya sebenarnya. Harus lebih sabar, Komang Teguh ya. Vietnam adalah pemain yang secara kolektif, secara individu, secara kualitas lebih baik dibandingkan dengan Kamboja. Komang Tri mampu menghalau tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Raymond terhadap Beckham. Persoalan transisi saya pikir perlu mendapatkan perhatian oleh untuk timnas Indonesia. Jadi salah satu evaluasi kemudian bagaimana Kita jadi bisa membayangkan jika saja nanti timnas Indonesia hanya memiliki satu kiper Hernando Ari. Mudah-mudahan tidak terjadi apa dengan Adi Satrio yang saat ini sedang mendapatkan perawatan. Nampaknya tinggal menunggu aba-aba saja dari wasit Yin Hao Shen dari Cina untuk mengakhiri pertandingan. Dan wasit Yin Hao Shen dari Cina sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Kamboja di Stadion Nasional Olimpik dengan skor tetap tidak berubah, yaitu 2-1.